البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Hadisul Hadi wa Samanun ba'dal mi'atain, 281. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Salim bin Abil Ja'd an Quraib an Ibni Abbas an Maimunah. Hadis ini terulang-ulang terus, Masya Allah ya. Banyak diulang oleh Imam Bukhari. Tentang apa? Maimunah, mandinya Nabi itu. Qalat satartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya menutupi Nabi. Wa huwa yaghtasilu minal janabah. Dalam keadaan beliau mandi disebabkan oleh janabah. Fa ghassala yadayhi. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Summa sabba bi yaminihi ala shimalih. Setelah itu beliau mencurahkan dengan tangan kanannya air ke tangan kirinya. Maf'ul bih-nya dihapus. Maksudnya sabbal ma'. Fa ghassala farjahu wa ma asabah. Kemudian beliau mencuci kemaluannya dan bagian kulit yang mungkin terkena air mani. Summa masaha biyadihi alal haiti awil ard. Kemudian beliau mengusapkan tangannya tadi ke dinding atau ke tanah. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti cara wudunya beliau untuk sholat ghairu rijlaih, kecuali kedua kakinya. Summa afadhal ma'a ala jasadih. Setelah itu beliau mencurahkan air ke jasadnya. Summa tanaha. Selanjutnya beliau menepi atau berpindah tempat. Fa ghassala qadamaihi. Setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Taba'ahu Abu Awanah wa Ibnu Fudail fi satr. Beliau ini yaitu zahirnya siapa? Yaitu Ibnu Mubarak didukung oleh Abu Awanah dan Ibnu Fudail di dalam penyebutan satr. Abdan, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman bin Jabalah al-Marwazi siqah. Qala akhbarana Abdullah, beliau juga Abu Abdurrahman Abdullah ibnu al-Mubarak. Beliau juga Marwazi. Qala akhbarana Sufyan, beliau adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id As-Sauri, Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud As-Sauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis. Anil A'mash, beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, imam. An Salim bin Abil Ja'd, beliau adalah Salim bin Rafi' Al-Madani. Tayyib. An Quraib adalah Abu Rishdin. Kalau Salim tak tahu kunyahnya siapa. Tayyib. Quraib beliau adalah Abu Rishdin. Cuma anak tak hafal nama bapaknya siapa. An Ibni Abbas. Tayyib. Ibnu Abbas beliau Madani Basri. An Maimunah bintul Haris. Coba sekarang Maimunah itu memberitahu keponakannya. Iya betul. Ada pertanyaannya, Maimunah itu terus. Tak tahu. Kemungkinan Ibnu Abbas banyak bertanya memang. Tayyib. Tapi Maimunah ini kira bersabar lah. Oh jelas. Punya anak buah macam Ibnu Abbas suka aja. Tanya apa dijawab. Ditanyakan dengan apa Anda meraih ilmu ini? Kata beliau apa? Biqalbin aqul wa lisanin saul. Dengan hati yang banyak berakal dan lidah yang banyak bertanya. Tinggalnya di Madinah. Nisbatnya tinggal di Madinah. Tinggalnya di Kufah atau tinggalnya di Basrah. Kalau semuanya sama maka akan menunjukkan apa ini musalsal. Hasan al-Basri itu Basrah. Iya betul. Iya. Kedahi aja Kedahi. Al-Qadahi. Tetapi di report ni orang dia sambil macam Lord Henry of Whitestone. Lord Henry itu Whitestone tu di tempat lahir dia kampung tu. Kayak gelaran itu dia di Arab.
Kita tahu dari sanad-sanad yang sudah sering terulang, semuanya kembalinya kepada siapa? Al-A'mash. Kali ini sebelum A'mash, dua-duanya adalah dari Marwa, Al-Marwazi. Dan Al-Hafidh mengatakan pembahasan tentang ini telah terulang. Cuma intinya pada masalah apa? Yaitu Maimunah menutupi Nabi. Dalam riwayat yang lain menutupi dengan pakaian. Mungkin apa? Di bagian langsirnya atau bagian pintunya itu ditutupi. Setelah itu mereka berdua sendiri mandi. Maksudnya pasang tirai. Iya, tirai, iya, agar tidak nampak oleh orang lain. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan ini. Pembahasan yang lain intinya sama. Kemudian di akhir hadisnya Imam Bukhari mengatakan tabahu Abu Awanah, yaitu Abdullah ibnu Mubarak didukung oleh Abu Awanah dan Muhammad bin Fudail. Abu Awanah beliau Wadah bin Abdillah al-Yashkuri. Muhammad bin Fudail sama-sama meriwayatkan dari Sulaiman al-Kufi. Siapa itu? Al-A'mash. Jadi memang semuanya dohirnya kembalinya ke A'mash, atau hampir semuanya kembalinya ke A'mash. Ada lafaz as-satar, ada langsir, ada penutup. Nah, karena intinya sama, insya Allah tidak perlu kita ulang, kecuali ini tadi aja sedikit. Sekarang langsung masuk kepada bab yang baru. Qala Bukhari rahimahullah, al-babus tsani wal ishrun, babun idza ihtalamatil mar'ah, apabila wanita itu mimpi basah. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah menjelaskan bahwasanya wanita kalau mimpi basah wajib mandi janabah. Jadi ini bukan hanya laki-laki, wanita juga demikian. Apa? Ya, jelas. Kalau memang mimpi basah, kalau mimpi kering ya tak perlu. Cuma kalau terbukti basah berarti apa? Yaitu keluar mani, maka wajib mandi. Semua orang. Tidak memang. Seperti siapa? Ummu Salamah dan Aisyah tidak pernah mimpi basah. Kita baca qala Bukhari rahimahullah al-haditsus tsani wa samanun ba'dal mi'atain, 282. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah ummil mukminin radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim istri dari Abu Talhah datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, kemudian seraya mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Apakah wanita wajib untuk mandi apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah SAW, na'am, idza ra'atil ma'. Iya, apabila dia melihat air. Bukan mimpi pergi ke hotel, ke kolam renang, bukan. Tapi maksudnya adalah air mani. Jadi alnya di sini adalah ahdiyah, air yang itu, bukan air-air yang lain. Hadis ini sudah pernah kita lewati dalam pembahasan apa? Kitabul Ilm. Tentang apa? Tidak malu untuk menanyakan ilmu. Cuma kali ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Madani. Ada yang mengatakan beliau lebih lama bukan di Madinah, tapi apa? Di Syam dan di Mesir. Cuma pernah ke Madinah gitu aja. Dan beliau min asbatin nas fi muwatta'i Malik. Yang terkuat siapa? Yang terkuat adalah Ma'an bin Isa Al-Qazzaz, juga Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Kemudian ada Yahya bin Yahya Al-Laisi. Baru ini Abdullah bin Yusuf, termasuk murid terkuat. Qala akhbarana Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani Summal Madani. An Hisham bin Urwah, Abu Abdullah Al-Madani. An Abi Urwah ibnu Zubair Al-Madani juga. An Zainab binti Abi Salamah. Abu Salamah namanya Abdullah. Ini iya. Suami dari Ummu Salamah. Iya, Abu Salamah suami dari Ummu Salamah sebelum meninggal tentunya ya. Nah, kemudian setelah Abu Salamah meninggal, agak jauh setelah masa perang Uhud,
maka beliau menikah dengan Rasulullah. Iya. Zainab ini kena anak tiri Rasulullah. Anak tiri Rasulullah dan sahabiyat. Makanya Al-Hafidz mengatakan ini riwayat sahabiyat dari sahabiyat. Baik, sama-sama sahabiyat. Dia dan ibunya sahabiyatan, gitu ya. Baik. Ummu Salamah Hindun bintu Hudzaifah. Ummul Mukminin. Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah. Tayyib. Anna al-Makhzumiyah, bangsawan Quraisy Bani Makhzum. Annaha qalat, dia bercerita, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalhah. Ummu Sulaim Rumaisah bintu Milhan al-Ansariyah datang kepada Rasulullah. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Yaitu pergi untuk mencari ilmu. Kemudian datang pada Rasulullah, faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, sebagaimana dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, sampai pada firman Allah Ta'ala apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Menunjukkan Allah memang tidak malu untuk menyebutkan kebenaran. Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. Ada yang mengatakan fauq artinya rendah di situ kali itu. Oh, jelas. Kasihan, tapi ya Nabi Musa emang cabarannya besar. Betul. Betul. Kemudian Allah Ta'ala sampai dasar telaga sampai lisan. Iya. Dan Nabi Musa isu dekat Nabi Musa. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya memberikan muqaddimah sebelum membahas sesuatu yang mungkin agak tabu atau agak memalukan. Maka Ummu Sulaim menyampaikan hujjah. Saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin agak sensitif, tetapi Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Ini menunjukkan kecerdasan Ummu Sulaim. Tidak langsung bertanya, tapi menyebutkan hujahnya begini. Jadi tak ada alasan orang malu dalam masalah mencari ilmu. Yang ini marahmu yang anak darah itu yang bebas, wanita. Janda pun pernah jadi istilah apa? Kalau sedikit begini. Boleh jadi, istilahnya boleh jadi. Wallahu a'lam. Kalau memang melihat air ya, berarti masuk hukumnya ke situ. Sama ada Ummu Sulaim sendiri berpengalaman atau dia dapat? Mungkin kebanyakan manusia mengalami ya gitu-gitu. Enggak tahu, tapi misalkan memang mengalami ya sudah kena hukumnya. Ini umatnya Anas bin Malik. Iya betul, ibunya Anas bin Malik, betul. Ummu Sulaim ini ibu Anas. Iya betul. Jadi macam keluarga juga atau dekat awam dekat. Betul. Ini masih apa? Masih hubungan dekat. Baik. Dikatakan di sini apa? Hal alal mar'ati min ghusl. Apakah wanita itu wajib mandi? Minnya di sini adalah taukidun nafi. Kenapa ada nafi? Karena boleh jadi ini adalah misalkan diperkirakan tidak ada kewajiban mandi sama sekali, maka ada min. Asalnya hal alal mar'ati ghuslun. Ghuslun sebagai apa? Mubtada muakhar. Idza hiya talamat, apabila dia memang mimpi basah, faqala, yaitu apa? Mimpi berjima. Faqala Rasulullah SAW, na'am, memang, tetapi dengan syarat idza ra'atil ma, apabila melihat adanya apa? Memang tahu-tahu begitu bangun, oh ini basah. Basah karena apa? Bukan tertimpa ketumpahan aqua, tapi oh ini memang air mani. Iya betul. Kalau kelengkapan hadisnya itu maka kemudian apa? Ummu Salamah menutup wajahnya, merasa malu, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah wanita itu mimpi? Maka Rasulullah mengatakan, memang. Kalau tidak, maka dari mana anak itu mirip dengan ibunya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini juga datang dari Aisyah mempertanyakan itu, menunjukkan Aisyah dan Ummu Salamah tak pernah mimpi yang seperti itu. Makanya dia heran, apakah wanita mimpi macam itu? Karena dia sendiri tak pernah mengalami itu. Menunjukkan tidak semua orang, kata Al-Hafidz memang. Iya. Iya, makanya kalau memang mimpi sampai basah, ya berarti kena. Kalau tidak ya selamat, tak perlu dingin-dingin malam-malam. Toyib. Sini dingin nggak seberapa. Kalau di Yaman itu, toyib.
Habis nikmat sengsara. Apalagi waktu sedang di gunung ya. Iya, harus manaskan air. Bagi dia master kan. Tapi itu bukan kita melihat Allah kan. Dia menyakitkan sakit. Oh jelas, namanya kedinginan. Baik. Apa kesimpulannya di sini? Yaitu wanita juga wajib mandi janabah apabila keluar air mani. Sama saja dikarenakan hubungan suami istri ataukah karena mimpi basah itu. Intinya adalah seperti kata Rasulullah, al-ma'u minal ma'. Air mandi sebabnya adalah karena apa? Karena ada air mani yang keluar. Walaupun nanti untuk yang selain masalah mimpi, yaitu betul-betul yaitu yang hubungan suami istri, walaupun tidak keluar air tetap wajib apa? Wajib mandi. Tetapi untuk yang mimpi tidak wajib mandi kecuali jika memang apa? Sampai keluar air mani. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.